Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan banyak karunia kepada kita, utamanya karunia kita masih bisa melanjutkan thalabul ilmi meski melalui online. Mudah-mudahan kita semuanya terus-menerus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, dan kita diberi syafaat olehnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, ya, materi perkuliahan madah atau materi usul fikih. Pembahasan yang akan kita berikan pada kali ini adalah tentang istihsan, kemudian maslahah mursalah dan istishab. Ini termasuk dalil-dalil al-mukhtalaf alaih, artinya dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama apakah ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum apa tidak. Ada sebagian ulama yang mengatakan dapat dijadikan sebagai dasar hukum, ada juga yang mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum atau hujah. Untuk lebih jelasnya akan kita perbincangkan satu persatu. Pertama, tentang istihsan. Istihsan ini maknanya adalah menilai sesuatu itu baik. Jadi secara bahasa istihsan itu menilai sesuatu itu baik. Adapun secara istilah, istihsan itu ada banyak definisi, ada banyak pengertian. Jika disimpulkan, istihsan itu dapat berarti meninggalkan qiyas jali dan mengambil qiyas khafi karena ada kebaikan di dalamnya. Jadi istihsan itu adalah meninggalkan qiyas jali, qiyas yang jelas, ilatnya itu jelas, dan mengambil qiyas khafi. Qiyas khafi itu qiyas yang ilatnya itu samar. Jadi mengambil qiyas khafi, meninggalkan qiyas jali karena ada kebaikan di dalamnya. Kemudian istihsan juga bisa bermakna meninggalkan dalil yang kuat dan mengambil dalil yang lemah karena ada kebaikan di dalamnya. Istihsan juga bisa bermakna meninggalkan kaidah umum dan mengambil kaidah khusus karena ada kebaikan di dalamnya. Seorang mujtahid seharusnya memilih qiyas jali, qiyas yang ilatnya itu jelas, dan meninggalkan qiyas khafi, qiyas yang didasarkan pada ilat yang samar. Seharusnya demikian. Tetapi dalam beberapa hal seorang mujtahid itu mengambil qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena di dalamnya ada kebaikan. Seorang mujtahid seharusnya memilih dalil yang kuat dan meninggalkan dalil yang lemah. Namun karena ada kebaikan di dalam dalil yang lemah tersebut, ada kebaikan di dalam qiyas khafi, maka kemudian mujtahid memilih dalil yang lemah tersebut atau memilih qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali. Idealnya seharusnya yang diambil adalah qiyas jali, qiyas yang ilatnya itu jelas, ya, dan meninggalkan qiyas khafi. Tapi karena di dalam qiyas khafi itu ada kebaikan, maka kemudian mujtahid itu mengambil qiyas khafi. Karena di dalam dalil yang lemah itu ada kebaikan, maka kemudian mujtahid itu meninggalkan dalil yang kuat. Ini namanya istihsan. Istihsan ditumbuh kembangkan oleh Imam Hanafi dan disetujui oleh mazhab Maliki. Ya, istihsan diperbolehkan oleh mereka karena dalam rangka jalbul masoleh. Jadi istihsan ini dapat dijadikan sebagai hujah, alasannya adalah jalbul masoleh, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, dan dalam rangka raf'ul haraj, yaitu meninggalkan atau menghilangkan kesulitan dalam rangka ini. Dalam pada itu
ada 6 macam istihsan. Kalau kita berbicara tentang macam-macam istihsan, maka ada 6 macam istihsan. Yang pertama, istihsan berdasarkan nas, atau dalam bahasa Arabnya istihsan bin nassi. Maksudnya adalah berpaling dari dalil nas yang jelas dan mengambil dalil nas yang samar karena ada kebaikan di dalamnya. Jadi maksudnya istihsan berdasarkan nas adalah berpaling dari nas yang jelas, ya, meninggalkan nas yang jelas dan mengambil nas yang samar karena ada kebaikan di dalamnya. Contohnya kasus pencurian. Ya, pencurian lebih dari 1 nisab itu hukumannya adalah wajib dipotong tangannya. Ayatnya jelas, nasnya jelas. Wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba ila akhiril ayat. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya, jazaa'an bima kasaba, sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Ayatnya ini jelas sekali bahwa pencuri yang melebihi 1 nisab maka wajib dipotong tangan. Tetapi dalam keadaan musim paceklik mereka tidak dipotong tangan. Alasannya mereka dalam keadaan terpaksa. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, famanitturra ghayra baghi wala 'adin fala itsma alaih. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, sebenarnya tidak ingin mencuri, dan juga tidak pula melampaui batas, mencurinya itu ya sekedar apa yang dibutuhkan, maka tidak ada dosa baginya. Ya, tidak ada dosa baginya. Kemudian juga berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl ayat 115 dan Al-An'am ayat 145. Famanitturra ghayra baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini namanya istihsan berdasarkan nas atau istihsan bin nasi. Kemudian yang kedua, macam yang kedua adalah istihsan berdasarkan ijma atau istihsan bil ijma. Contohnya misalnya pesan lemari. Menurut dalil yang kuat, praktek seperti ini dilarang sebab pada saat akad jual beli barang tidak ada. Jadi kalau kita memesan lemari, misalnya ini ada uang, saya beli lemari yang begini. Nah, memperjualbelikan barang yang belum ada ini, ya, belum ada ini termasuk bai'ul ghurur, yaitu jual beli yang berpotensi terjadi penipuan. Dan bai'ul ghurur, jual beli yang sifatnya itu dapat menipu, itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Naha Rasulullah Muhammad SAW an bai'il ghurur. Rasulullah itu melarang jual beli apa yang dapat menipu. Namun jual beli pesan lemari di atas yang sudah saya jelaskan tadi, seperti ini dibolehkan berdasarkan ijma ulama, ya, berdasarkan ijma ulama. Ijma ulama ini didasarkan pada hadis Nabi yang membolehkan akad salam. Hal seperti ini dinamakan istihsan bil ijma, yaitu istihsan berdasarkan ijma. Ya, seharusnya dalil umumnya, ya, dalil yang kuat tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengadakan jual beli tapi barangnya tidak ada. Tapi dalam kasus ini dibolehkan, dasarnya adalah istihsan. Istihsannya apa? Istihsannya adalah bil ijma. Ya, berdasarkan ijma para ulama yang membolehkan jual beli dengan memesan terlebih dahulu meskipun barangnya tidak ada. Nah, ijma ulama ini didasarkan pada hadis Nabi yang membolehkan seseorang mengadakan akad salam. Akad salam itu uangnya dikasih dulu tapi barangnya belum ada. Nah, itu dibolehkan berdasarkan apa? Istihsan. Istihsannya namanya istihsan bil ijma atau istihsan berdasarkan ijma. Kemudian macam yang ketiga adalah istihsan bil urfi atau istihsan berdasarkan adat kebiasaan. Menurut dalil yang kuat, wakaf hanya boleh pada harta benda yang kekal dan tidak bergerak.
namanya aja wakof. Wakof itu artinya berhenti, ya, artinya berhenti. Maksudnya apa? Ya barangnya itu tidak bergerak, ya, barangnya itu kekal dan tidak bergerak, seperti tanah, ya, seperti tanah dan lain sebagainya. Wakof pada harta yang tidak kekal dan tidak bergerak itu tidak dibolehkan. Menurut apa? Menurut dalil yang kuat, ya, menurut dalil yang kuat seperti itu. Namun pada masa kini, ya, adat istiadatnya masyarakat pada masa kini itu wakaf pada benda yang tidak kekal. Dalam pengertian wakaf pada benda yang bergerak itu sudah sering terjadi. Misalnya seperti wakaf buku, wakaf kendaraan, wakaf perkakas memasak, wakaf komputer dan lain sebagainya. Itu dibolehkan. Dasarnya apa? Istihsan. Karena di situ ada kebaikan, ya. Karena di situ ada kebaikan. Meskipun dalil yang kuat tidak membolehkan, tapi dalam kasus ini dibolehkan. Dasarnya adalah istihsan karena di dalamnya ada kebaikan. Jadi mengambil dalil yang lemah, meninggalkan dalil yang kuat karena di situ ada kebaikan. Contohnya seperti itu. Contohnya yaitu wakaf pada barang-barang yang bergerak. Kemudian yang macam yang keempat adalah istihsan berdasarkan darurah atau istihsan bil darurah. Istihsan bil darurah atau istihsan berdasarkan darurat. Apa misalnya? Menghukumi ma'fu atas percikan air kencing yang sedikit yang mengenai celana ketika sulit untuk bisa menghindarkan diri dari percikan tersebut. Jadi menghukumi ma'fu pada percikan air kencing yang mengenai celana kita. Misalnya apa? Misalnya saja ada orang yang kencing di tempat yang modelnya itu berdiri. Itu kan percikannya tersebut kan sulit dihindari itu. Ya, sulit dihindari. Kadang-kadang juga nyiprat meskipun cuma sedikit nyiprat. Ya. Ini kemudian apa? Kemudian dimakfu. Dengan ia tetap dibolehkan sholat pakai celana tersebut. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah istihsan bil darurah. Istihsan karena dalam keadaan darurat. Dalil terkuatnya sebenarnya tidak boleh. Meski sedikit ya tetap najis. Kalau najis ya tidak boleh digunakan untuk sholat. Tapi dalam hal ini ia dibolehkan. Dan percikan air kencing yang menempel di celana tersebut hukumnya dimakfu. Berdasarkan apa? Berdasarkan istihsan bid-darurah. Berdasarkan istihsan karena dalam keadaan darurat. Ini macam istihsan yang keempat. Kemudian macam istihsan yang kelima adalah istihsan bil maslahah atau istihsan berdasarkan kemaslahatan. Menurut dalil yang kuat, seorang penyewa rumah kontrakan tidak dibebankan kecuali membayar uang kontrak yang telah disepakati. Pengontrak tidak dibebani uang lainnya. Namun demikian, pemilik rumah dibolehkan meminta uang tambahan berupa uang jaminan dengan perjanjian jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh ulah penyewa, maka akan dipotongkan dari uang jaminan tersebut. Praktek semacam ini itu dibolehkan dengan alasan apa? Istihsan yang berlandaskan kemaslahatan. Dalil yang kuat tidak boleh. Ya, dalil yang kuat tidak boleh karena orang itu ketika menyewa ya hanya memberi uang sewaan, tidak dipungut uang yang lain-lain. Tapi dalam kasus ini dibolehkan memungut uang, ya, uang lebih sebagai uang jaminan. Dibolehkan. Alasannya apa? Alasannya adalah istihsan bil maslahah. Istihsan di situ ada kebaikan dalam rangka untuk meraih kemaslahatan. Sebab jika tidak ada uang jaminan, dikhawatirkan penyewa akan bertindak sekehendak hati dan tidak bertanggung jawab sehingga bisa merusak rumah dan lain sebagainya. Makanya apa? Makanya dibolehkan orang yang punya rumah tersebut meminta uang lebih sebagai uang jaminan. Dasarnya adalah istihsan bil maslahah. Kemudian istihsan yang keenam macamnya adalah istihsan bil qiyas al khafi atau istihsan berdasarkan qiyas khafi. Pada dasarnya qiyas jali, jadi qiyas itu kalau kita berbicara tentang qiyas dari sisi jelas atau tidaknya illah itu ada dua. Ada qiyas jali, ada qiyas khafi. Kalau qiyas jali itu ilahnya jelas, kalau qiyas khafi itu ilahnya samar.
Maka ketika ada sesuatu yang dikiaskan, maka orang harus memilih kias jali daripada kias khafi. Ya, ini mengulang pelajaran kita tentang kias pada bab kias yang sudah kita jelaskan pada waktu-waktu yang telah lalu. Nah, pada dasarnya kias jali itu harus didahulukan daripada kias khafi. Namun karena ada kebaikan yang lebih besar, maka seseorang boleh meninggalkan kias jali dan mengambil kias khafi. Alasannya apa? Alasannya adalah istihsan. Di dalam kias khafi itu ada kebaikan. Contohnya, misalnya saja masalah wakaf tanah. Berdasarkan kias jali, jika wakaf tanah tersebut dikiaskan pada akad jual beli, ilatnya jelas ini, ilatnya sama-sama menghilangkan hak milik. Maka sumur yang ada di atas tanah tersebut tidak termasuk yang diwakafkan, kecuali dipertegas di dalam akad wakaf. Sebab di dalam jual beli juga demikian, sumur tersebut tidak termasuk yang dijual, kecuali ditegaskan dalam akad jual beli. Namun jika wakaf tanah tersebut dikiaskan pada sewa menyewa, ya, ilatnya sama-sama sama-sama untuk diambil manfaat, maka sumur tersebut termasuk barang yang diwakafkan tanpa harus dipertegas dalam akad, ya. Tetapi mengkiaskan akad wakaf tanah ini pada akad sewa itu termasuk kias khafi, ya, mewakafkan tanah, ya, mengkiaskan akad wakaf tanah pada akad sewa ini termasuk kias khafi. Meski demikian, seorang mujtahid ini tetap memilih menggunakan kias khafi, ya, meskipun sebenarnya yang kuat itu dikiaskan kepada akad jual beli. Tapi dalam hal ini mujtahid tersebut mengambil dikiaskan kepada kias khafi, dikiaskan dengan sewa menyewa, ya, daripada kias jali. Alasannya apa? Istihsan. Ini namanya istihsan bil kias al khafi, karena di dalamnya ada kebaikan. Termasuk diantaranya juga dalam beberapa kasus contoh yang lain, misalnya wanita yang haid. Wanita yang haid itu boleh tidak tetap menghafalkan Al-Quran atau tidak boleh? Nah, ada yang bisa dikiaskan pada dua hal. Satu, bisa dikiaskan dengan orang yang sholat. Yang kedua, bisa dikiaskan dengan orang yang zikir kepada Allah. Jika dikiaskan kepada sholat, maka wanita haid tidak boleh menghafalkan Al-Quran ketika datang haid. Alasannya apa? Alasannya ilatnya sama-sama ibadah. Sholat yang ibadah, menghafalkan Al-Quran yang ibadah. Karena di dalam sholat itu ada membaca Al-Quran. Lah, syaratnya sholat adalah harus suci. Maka syaratnya orang menghafalkan Al-Quran juga harus dalam keadaan suci. Karena apa? Karena dikiaskan kepada orang yang sholat, ya. Maka orang yang haid tersebut jika tidak boleh melakukan sholat pada saat haid, maka juga tidak boleh menghafalkan Al-Quran pada saat haid. Ini namanya kias jali. Ilatnya itu jelas ibadah, ya, ibadah. Maka syaratnya harus suci. Tapi wanita yang haid ini juga bisa dikiaskan dengan orang yang zikir kepada Allah. Alasannya apa? Orang zikir tuh ingat Allah. Membaca Al-Quran juga bisa dikiaskan dengan orang yang berzikir, sama-sama untuk mengingat Allah. Lah, untuk mengingat Allah itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Karena tidak disyaratkan dalam keadaan suci, maka orang yang wanita yang haid tadi tetap boleh menghafalkan Al-Quran. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kias khafi. Kias pada apa? Pada zikir. Boleh berdasarkan istihsan. Istihsan apa? Istihsan kiasi atau istihsan bil qiyas al khafi. Ya, berdasarkan istihsan bil qiyas al khafi. Istihsan yang didasarkan pada kias khafi, yaitu kita meninggalkan kias jali dan mengambil kias khafi, karena di dalam kias khafi itu ada kebaikan. Daripada wanita haid tadi tidak melakukan apa-apa, ya, lebih baik tetap menghafalkan Al-Quran. Kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari menghafalkan Al-Quran itu banyak. Misalnya seperti itu. Itu contoh dari istihsan bil qiyas al khafi. Ya, ini macam-macamnya kias. Kemudian kehujahan istihsan. Terkait apakah istihsan dapat dijadikan sebagai hujah dalam menetapkan hukum Islam atau tidak?
Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah, kemudian ulama Malikiyah, juga ulama Hanabilah atau mazhab Hambali itu menyatakan bahwa istihsan dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil. Dalam pada itu, istihsan termasuk dalil yang kuat di dalam menetapkan hukum Islam. Dalil-dalilnya, ya, dasar-dasar yang digunakan oleh mazhab yang pertama ini adalah yang pertama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hendak menyulitkan manusia. Ya, kesulitan hendaknya ditiadakan atau raf'ul haraj. Ayat-ayat tersebut banyak, antaranya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kalian sulit. Ini alasan yang digunakan oleh mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah sama mazhab Hanabilah ketika menyatakan bahwa istihsan itu dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil. Kemudian mereka juga berargumentasi, juga mendasarkan pendapatnya dengan dalil hadis. Antara lain adalah Rasul adalah hadis maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Segala sesuatu yang dipandang orang Islam itu baik, maka segala sesuatu itu juga baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua yang dipaparkan oleh oleh mazhab yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, prinsip dasar syariat Islam antara lain adalah meniadakan kesukaran untuk mewujudkan kemaslahatan. Jika kaidah umum dan kias jali itu membawa kesukaran manusia, maka hal ini tidak tepat untuk diberlakukan, kurang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu boleh berpindah kepada kaidah lain yang bersifat khusus atau kepada kias khofi yang dapat memberikan kemudahan dan kemaslahatan untuk manusia. Yaitu dalil-dalil yang diberikan oleh yang dipaparkan oleh mazhab yang pertama tadi yang mengatakan bahwa istihsan itu dapat dijadikan sebagai hujah. Adapun ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa istihsan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya, Imam Syafi'i sendiri tidak mau menerima istihsan sebagai hujjah atau dasar hukum Islam. Ungkapan Hadratus Syekh Imam Syafi'i ini yang cukup terkenal adalah man istahsana faqad tasyarra'a. Barang siapa yang menetapkan hukum berdasarkan istihsan faqad tasyarra'a, ya, maka sungguh ia betul-betul telah membuat hukum syariat. Ini dasarnya Imam Syafi'i apa? Dasarnya Hadratus Syekh Imam Syafi'i adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu sudah sempurna. Tidak ada satupun yang tidak ada jawabannya dalam Al-Quran. Semua permasalahan ada jawabannya dalam Al-Quran. Ya, ada jawabannya dalam Al-Quran. Kalaupun tidak ada jawabannya, karena dia tidak menemukan, bukan berarti tidak ada. Ya, bukan berarti tidak ada. Ya ada, cuma tidak menemukan gitu saja. Oleh karena itu, Hadratus Syekh Imam Syafi'i, memperkuat argumentasinya ini dengan dalil dari Al-Quran surat Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alpakan satupun dalam Al-Quran. Ya, Allah tidak melupakan satupun, ya, ma faratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami Allah mengalpakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Tidak luput, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian dasar lain yang digunakan oleh Hadratus Syekh Imam Syafi'i ini adalah surat An-Nahl ayat 44 yang menerangkan bahwa di samping Al-Quran ada sunnah Nabi yang menjelaskan keglobalan Al-Quran sehingga semakin lengkap syariat Islam itu, dan tidak perlu lagi memakai istihsan yang merupakan kesimpulan pribadi. Jadi dalam pandangan Hadratus Syekh Imam Syafi'i, istihsan itu merupakan kesimpulan pribadi, ya, kesimpulan pribadi. Kemudian istihsan adalah upaya menetapkan hukum berdasarkan akal dan hawa nafsu. Ini masih dalil yang disampaikan oleh pendapat yang kedua tadi yang tidak setuju dengan istihsan, bahwa istihsan adalah upaya menetapkan hukum berdasarkan akal dan hawa nafsu. Hal ini bisa memicu seseorang untuk meninggalkan nas, padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Atiullaha, taatilah Allah. Maksudnya taatilah Allah adalah kita mentaati Al-Quran.
taatilah Rasul, maksudnya adalah kita mentaati hadis, wa ulil amri minkum, dan juga orang-orang yang diberi kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendapat dan argumentasi ulama ulama fikih terkait masalah istihsan. Oleh sebab itu, istihsan ini termasuk dalil hukum yang diperselisihkan. Demikian keterangan, mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmunya manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.